wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurasikia dan sebagai host di sini, saya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya sebagai narasumber. Untuk teman-teman mungkin bisa memperkenalkan diri untuk kalian. Ya teman-teman, perkenalkan saya Ismail sebagai narasumber pertama. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan. Saya sebagai narasumber kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Wael sebagai narasumber ketiga. Jadi teman-teman, podcast kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang sangat penting dan relevan bagi kita generasi muda, yaitu ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial adalah masalah yang sering terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman nih apa pendapat kalian tentang isu-isu ketimpangan sosial ini. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin untuk saya mau menanyakan dulu kepada narasumber pertama. Sebagai mahasiswa nih, bagaimana kita dapat mengenali dan memahami ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita? Ya terima kasih. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, mungkin seperti yang disampaikan dari host kita bahwa ketimpangan sosial itu adalah suatu permasalahan yang terjadi di dalam suatu negara, baik itu lingkungan, baik itu lingkup nasional maupun regional seperti provinsi maupun daerah-daerah. Nah, kalau kita lihat bahwa ketimpangan sosial itu adalah kondisi di mana terdapat perbedaan yang mencolok dalam akses peluang, dan hasil yang diterima oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan ini bisa terjadi dari berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan atau hak sosial lainnya. Jadi ada sih banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Ada mulai dari faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini bisa kita lihat dari perbedaan pendapat dan kepemilikan aset antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Di mana kita lihat memang di negara Indonesia ini kan banyak orang-orang kaya yang memiliki pendapatan yang berbeda dengan orang-orang miskin. Nah, kemudian juga ada pendidikan. Jadi akses yang diterima pendidikan terhadap fasilitas dan kualitas pendidikan. Jadi ketimpangan sosial ini bisa terjadi dalam lingkungan pendidikan seperti perbedaan-perbedaan fasilitas. Misalnya di antara perkotaan dan pedesaan itu memiliki perbedaan dalam hal fasilitas untuk persekolahan. Kemudian ada juga faktornya itu letak geografi. Nah, letak geografi ini di mana ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, di mana kita lihat pembangunan itu lebih condong kepada perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Kemudian juga ada diskriminasi sosial, di mana perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan gender, ras, agama, dan etnis. Nah, kalau kita lihat di negara Indonesia ini banyak sekali adanya ketimpangan sosial yang berkaitan dengan diskriminasi, di mana kalau kita lihat banyak orang-orang yang dari barat atau dari pulau-pulau Jawa itu sangat membenci atau tidak menghargai orang-orang yang berada di pulau timur, sehingga ini juga akan berdampak terhadap seseorang atau bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan pekerjaan karena perbedaan atau adanya diskriminasi ras. Nah, kemudian kalau kita sebagai mahasiswa untuk mengenali isu-isu ketimpangan sosial dalam lingkungan sekitar kita, yaitu adanya misalnya mengamati realitas di lingkungan kampus. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa harus bisa memperhatikan atau mengamati teman-teman di kampus kita, terutama dari latar belakang ekonomi atau sosial yang berbeda. Nah, jadi kita lihat bagaimana ada mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan untuk membayar uang kuliah, tidak memiliki akses teknologi, dan tidak bisa mengikuti kegiatan karena keterbatasan biaya. Jadi itu merupakan salah satu bagaimana cara kita itu untuk mengamati atau melihat isu-isu ketimpangan sosial, dan itu fakta yang terjadi di lingkungan kampus kita, terutama misalnya kita lihat di universitas. Tentunya ada orang-orang atau mahasiswa yang kesulitan untuk membayar UKT atau mengakses fasilitas dalam perkuliahan. Nah, kemudian juga bagaimana cara kita untuk bisa mengamati atau mengenali isu lingkungan ini adalah dengan ikut kegiatan sosial dan komunitas. Nah, dengan kita lebih
dengan kita mengikuti kegiatan sosial atau komunitas, kita bisa terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat dan melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Seperti misalnya masyarakat banyak kesusahan dalam mencari pekerjaan, banyaknya pemerintah kurang melihat masyarakat miskin. Dengan kita mengikuti kegiatan sosial atau komunitas, tentunya ini bisa menjadi wawasan kita, atau bagaimana komunitas itu bisa membuka cakrawala kita untuk mengamati tentang isu-isu ketimpangan sosial. Nah, selanjutnya itu mendiskusikan isu sosial. Nah, dengan kita sebagai mahasiswa tentunya harus bisa berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti yang kita lakukan sekarang ini melalui podcast sekarang ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk bagaimana dengan pertukaran pendapat atau informasi bisa kita di sini mengenali atau mencari tahu terkait ketimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian yaitu mencari informasi dan data. Nah, ini juga merupakan, menurut saya juga penting untuk bagaimana kita sebagai mahasiswa itu harus mencari informasi dan data terkait ketimpangan sosial dengan mempelajari jurnal-jurnal ataupun buku-buku. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat berita-berita yang ada di lingkungan kita ataupun di televisi maupun media-media sosial. Dengan mencari informasi itu tentunya menurut saya juga bisa membuka cakrawala kita, bisa bagaimana mahasiswa atau kita itu bisa mengenali ketimpangan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, teman-teman, mungkin jawabannya sangat wow ya. Saya bisa, mungkin dari narasumber lain bisa, ini dari narasumber 2 mungkin ada pendapat lain terkait bagaimana sih kita dapat mengenali dan memahami kehidupan ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Pertanyaan ini sangat luar biasa ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan mengenai ketimpangan sosial. Sebagai pelajar, bagaimana kita dapat mengenali atau lebih dekat terhadap masalah ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita? Menurut saya kita sebagai mahasiswa harus berdiskusi dengan teman atau keluarga kita mengenai ketimpangan sosial. Maka dari kita berdiskusi dan juga kita berbagai pengalaman dan berpendapat dapat membantu kita lebih memahami bagaimana itu ketimpangan sosial dan bagaimana itu dampaknya terhadap masyarakat. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada Anda. Jadi untuk mungkin ada pendapat lain dari narasumber kita yang lain ya. Ya, baik. Tadi yang saya tangkap dari narasumber pertama dengan mencakup permasalahan tentang ketimpangan sosial, sangat baik ya. Jadi sebagai mahasiswa atau pelajar, dia juga bisa belajar tentang ketimpangan sosial itu dalam bentuk dalam lingkungan hidup. Tadi sempat diucapkan oleh narasumber pertama bagaimana kita itu kekurangan belajar atau pengetahuan, mulai dari pemberitaan di televisi, mulai dari pemberitaan dari jurnal-jurnal atau media sosial. Di situ kita juga perlu lihat ya lingkungan kita. Kita juga perlu belajar dari lingkungan kita dengan yang pertama itu disiplin. Bagaimana kita harus mengetahui yang pertama berhubungan dengan ketimpangan sosial. Dari situ mungkin kita sebagai mahasiswa atau pelajar kita juga harus belajar dulu tentang mengenai itu lingkungan yang kita tinggal. Karena sebelum kita mengetahui yang lebih luas dari sebagian itu, kita harus mengetahui dulu lingkungan yang kita tinggal. Dari yang itu kita harus belajar. Jadi yang pertama itu tentang kurangnya pendidikan. Bagaimana tuh sekarang anak-anak sekarang kan itu ya kurang berfokus pada belajar. Ada juga kenakalan remaja yang sangat tinggi. Contohnya seperti kemarin ya, kenakalan remaja yang sangat tinggi sampai-sampai kita itu dapat meliburkan perkuliahan karena suatu kejadian yaitu ketimpangan sosial seperti kemarin.
dan juga kurangnya biaya pendidikan, karena ada juga anak-anak yang tidak mau berusaha, seperti juga kan ada perkuliahan seperti beasiswa di universitas-universitas. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa atau pelajar kita mau memenuhi apa yang kita tinggikan, apa yang kita mau, mesti kita harus belajar, dan kita bisa memanfaatkan media sosial seperti tadi narasumber pertama ucap, yaitu di situ kita bisa melihat berita terkait di universitas mana yang bisa membuka perkuliahan atau beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu seperti kita, yang ekonominya juga pendapatan perkotaan dan perdesaan kan berbeda. Jadi di situ kita lihat bagaimana apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita pelajari, bisa kita harus melakukan dan mencari jalan terbaik, dan bisa memanfaatkan media sosial atau berita-berita dengan dari situ kita bisa memanfaatkan belajar kita, kreatif kita sebagai mahasiswa itu. Permasalahan dari ketimpangan sosial dari saya. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, dari pertanyaan pertama saya jawabannya sudah sangat wow ya teman-teman. Jadi mungkin saya bisa lanjutkan ke pertanyaan kedua. Boleh. Jadi pertanyaan kedua di sini, apa dampak dari ketimpangan sosial terhadap generasi muda, khususnya seperti kita nih sebagai mahasiswa dalam mencapai cita-cita? Mungkin dari narasumber pertama ada pendapat. Iya, sebelumnya terima kasih kepada host kita. Jadi terkait dampak dari ketimpangan sosial terhadap mahasiswa untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi dampak dari ketimpangan sosial ini menurut saya itu sangat serius, apalagi kepada kita mahasiswa dan juga kepada cita-cita ke depan. Nah, jadi yang pertama itu adalah keterbatasan akses pendidikan berkualitas. Nah, jadi dengan adanya ketimpangan sosial yang berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan berkualitas, jadi memberikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin kesulitan membeli buku, kemudian membayar biaya kuliah atau mengikuti kursus tambahan yang berujung pada penurunan kualitas pendidikan mereka. Jadi ketimpangan sosial yang berkaitan dengan keterbatasan akses pendidikan berkualitas, tentunya ini akan berdampak bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi mahasiswa yang berkualitas, karena ketimpangan itu juga mengakibatkan mahasiswa tidak bisa, misalnya pendapatan ekonomi yang rendah mengakibatkan mahasiswa tidak bisa membayar perkuliahan mereka, sehingga mereka putus kuliah. Kemudian juga bagaimana mahasiswa itu bisa mengembangkan diri mereka kalau tidak adanya biaya maupun bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian kita lihat yang kedua yaitu adalah kurangnya dukungan untuk pengembangan diri. Nah, jadi dampaknya adalah keterbatasan dana membuat para mahasiswa tidak bisa mengikuti pelatihan, seminar, atau organisasi yang penting untuk membangun soft skill dan jaringan karir. Nah, jadi ketimpangan sosial ini adalah dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh mahasiswa karena keterbatasan ekonomi, membuat mahasiswa itu sulit bagaimana mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang pertama tadi, bahwa membuat mahasiswa itu untuk mengembangkan diri mereka itu sulit, karena untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau latihan tentunya harus butuh biaya, dan ketika mahasiswa itu tidak mampu untuk membayar, tentunya mahasiswa itu akan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan atau seminar-seminar. Nah, kemudian kalau yang ketiga itu kesulitan menghadapi persaingan. Nah, jadi dampak dari ketimpangan sosial yang ketiga ini adalah kesulitan menghadapi persaingan. Nah, misalnya dalam dunia kerja. Jadi mahasiswa yang kurang memiliki keterampilan atau pengalaman seringkala bersaing dengan mereka yang memiliki fasilitas lebih baik selama perkuliahan. Dan tentunya ini kita lihat secara fakta bahwa jadi ketika mahasiswa-mahasiswa yang ketika masa-masa perkuliahannya itu sulit untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik, tentunya memiliki keterampilan, soft skill atau pengalaman yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang sering-sering mengikuti kegiatan atau pelatihan seperti itu. Nah, kemudian juga adalah misalnya tekanan psikologis. Itu dampak dari keempat, yaitu tekanan psikologis. Nah, jadi ketimpangan dapat memicu perasaan minder, misalnya stres atau bahkan putus asa
sehingga memengaruhi motivasi dan fokus dalam belajar. Jadi ketika adanya ketimpangan sosial, misalnya tadi seperti faktor penyebab adanya diskriminasi, tentunya ini membuat mahasiswa-mahasiswa ini terkecilkan atau merasa stres karena selalu dijauhkan atau selalu diskriminasi oleh orang-orang yang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap orang-orang misalnya kulit hitam, kemudian ras-ras yang berbeda. Tentunya ini juga akan mempengaruhi terkait dengan proses belajar daripada mahasiswa. Nah, kemudian itu menghambat mobilitas sosial. Nah, jadi dampaknya yang kelima adalah menghambat mobilitas sosial. Jadi mahasiswa dari latar belakang yang kurang mampu cenderung kesulitan meningkatkan taraf hidupnya karena peluang karir yang terbatas akibat ketimpangan. Nah, jadi kita lihat memang keterbatasan latar belakang baik itu dari ekonomi, pendidikan, tentunya ini kepada mahasiswa akan sulit ke depan untuk bagaimana mahasiswa itu mencari pekerjaan. Nah, seperti itu. Jadi memang dampak daripada ketimpangan sosial yang saya sebutkan ada 5 poin tadi itu sangat memengaruhi bagaimana mahasiswa itu bisa mencapai cita-cita mereka. Jadi ini ketimpangan sosial harus bisa menjadi perhatian kita bersama dan juga pemerintah sebagai untuk bagaimana mengurusi suatu negara, sehingga memang ketimpangan sosial ini harus bisa menjadi perhatian baik itu masyarakat, pelajar, mahasiswa maupun dari pemerintah. Mungkin seperti itu. Baik, jawabannya sangat bagus teman-teman. Mungkin dari narasumber lain juga ada pendapat lain terkait dampak dari ketimpangan sosial ini. Mungkin dari narasumber kedua kita yang mungkin ada saran lain. Oke, baik. Menurut pendapat saya mengenai ketimpangan sosial, dampak ketimpangan sosial terhadap generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam mencapai cita-citanya itu termasuk juga, yang apa dibicarakan narasumber itu sangat luar biasa. Dan juga menurut saya itu ketimpangan, dampak dari ketimpangan sosial di mahasiswa itu salah satunya itu ketidakpercayaan diri mahasiswa. Itu salah satu, contohnya saja di dalam ruangan yang kita sering alami begitu di dalam kelas. Nah, itu kan salah satu. Ada juga yang tidak percaya diri ketika dosen belajar memberikan pertanyaan. Ada juga yang ingin mau menjawab, cumanya malu, tidak terlalu percaya diri dengan jawabannya. Maka dari situ mereka tidak mempunyai kepercayaan diri lagi. Benar sekali ya teman-teman. Ya, jawabannya bagus ya. Mungkin dari narasumber ketiga ada pendapat lain terkait ini. Tentu ada secara umumnya yang ada di sekitar kita. Contohnya itu seperti untuk mahasiswa sekarang atau untuk pelajar yang sedang mengejar cita-cita. Yang pertama itu anak-anak zaman sekarang kan, yang pertama itu membudayakan yaitu malas. Yang pertama malas. Dari situ juga banyak pelajarannya seperti contoh-contohnya seperti teman-teman kita yang ada di dalam kelas yang selalu ada perkuliahan tapi malas maupun malas untuk mengerjakan tugas maupun diskusi di dalam kelompok maupun pertanyaan yang sering kali dilemparkan oleh dosen juga mereka malas untuk menjawab. Dari situ juga kita harus belajar bahwa kita ini kan mahasiswa mau mengejar cita-cita kita yang nanti kita menjunjung masa depan kita. Dari situ kita harus kurangnya yang pertama itu malas. Karena dari malas itu kita tidak bisa membangunkan apa yang kita impikan, cita-cita yang kita impikan, masa depan yang kita impikan. Karena anak-anak muda sekarang ini apabila sudah mengenal sosial media atau dunia maya, mereka itu lupa dengan sekitar mereka, maupun itu lingkungan keluarga, lingkungan contohnya seperti lingkungan orang tua. Biasa anak-anak yang malas, anak-anak yang cuma tiduran di kos dan malas mengikuti perkuliahan, itu biasanya kan orang-orang tua mereka telepon. Nah, di mana sudah pergi ke kampus,
langsung mereka alasan, Bu ada libur, contohnya misalnya Bu ada kasus apa di kampus, terus mereka malas bertanya. Itu salah satu contoh dampak permasalahan tentang menggapai cita-cita dalam pelajar atau mahasiswa seperti itu. Ya, baik. Eh, Mungkin nih dari teman-teman dalam lingkungan kampus nih, apakah teman-teman tuh pernah menyaksikan atau merasakan secara langsung bentuk ketimpangan sosial? Mungkin kalau pernah merasakan atau menyaksikan, mungkin dari teman-teman ada cara untuk mengatasinya. Mungkin dari teman-teman yang sedang menonton pernah mengalaminya, tapi belum tahu cara mengatasinya tuh gimana. Mungkin dari teman-teman narasumber bisa menjelaskan bagaimana tuh cara mengatasi tentang ketimpangan sosial. Mungkin yang pernah dialami sendiri dari teman-teman gitu. Iya, terkait dampak dari ketimpangan sosial dalam lingkungan kampus yang mungkin di sini saya juga pernah merasakan adanya ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial yang terjadi itu misalnya kita lihat itu untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Nah, untuk bagaimana kita lihat ketika ketimpangan sosial, misalnya pendapatan kedua orang tua, antara orang tua yang bekerja di lingkungan pemerintah dan juga petani tentunya memiliki pendapatan yang berbeda, dan itu mempunyai dampak terkait terhadap diri kita. Bagaimana kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seminar-seminar dengan seminar-seminar yang berbayar, tentunya kan membutuhkan biaya, sedangkan pendapatan orang tua kita itu sangat rendah. Tentunya kita tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang ingin kita ikuti. Nah, tentunya juga akan berdampak terhadap diri kita terkait dengan kemampuan diri kita atau soft skill kita untuk bagaimana mencapai tujuan kita, cita-cita kita ke depan. Kalau kita lihat juga terkait ketimpangan sosial ini, apalagi di lingkungan kampus ya, di Universitas Patimura. Kalau tidak salah semester kemarin itu banyak sekali, bukan banyak sekali ya, ada surat-surat yang terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT. Tentunya ini kan merupakan salah satu ketimpangan sosial yang terjadi dalam lingkungan kampus. Nah, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa ini adalah untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu adalah kita sebagai mahasiswa jangan terlalu berharap kepada orang tua kita. Nah, kemudian kita sebagai mahasiswa untuk bagaimana mengembangkan diri kita memperoleh fasilitas yang mampu, kita harus banyak belajar. Karena belajar bukan dalam hal di lingkungan kampus saja, tetapi belajar di lingkungan masyarakat. Kemudian mempelajari banyak-banyak buku. Kemudian apalah sebagai mahasiswa kita juga bisa mempunyai pendapatan atau income secara mandiri. Itu bagaimana kita bisa mengurangi beban pada kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya adalah banyak sekali kan beasiswa baik itu dari pemerintah maupun swasta. Nah, untuk bagaimana kita bisa mendapatkan fasilitas atau mampu untuk membiayai perkuliahan kita adalah sebagai mahasiswa kita harus berani untuk mencoba hal-hal yang baru, terutama mendaftar beasiswa. Karena beasiswa ini kan merupakan salah satu cara pemerintah atau swasta ini untuk bagaimana mendanai mahasiswa-mahasiswa yang tidak mampu. Nah, itu merupakan sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa berani untuk mencoba. Mungkin sekian dari saya untuk terkait cara ataupun ketimpangan sosial yang terjadi dalam lingkungan kampus. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin dari narasumber kedua dan ketiga pernah mengalami dan merasakan secara langsung gitu ketimpangan sosial. Mungkin dari narasumber ketiga ada pernah merasakan ketimpangan sosial? Ya, pernah merasakan memang ya. Yang pertama itu bulan kemarin itu antara kenakalan remaja antara penjas dan teknik, itu mungkin dampak ketimpangan sosial yang sangat rumit hingga sebenarnya itu dari kepolisian itu tidak bisa masuk ke dalam ruang lingkup perkuliahan atau perkampusan, tetapi kemarin itu sangat rumit untuk saling memaafkan atau saling ini, itu sangat rumit hingga apa yang terjadi
tidak tahu itu kasus tentang apa juga, tapi itu sangat membuat risih dalam perkuliahan, karena juga kami juga sebagai mahasiswa prodi lain juga yang pertama mengganggu dengan jam perkuliahan. Kami juga tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik karena diliburkan oleh rektor karena terkait kasus kenakalan remaja di dalam kampus universitas kami ini. Terus yang kedua itu hingga membuat salah satu polisi itu terluka. Itu sangat membuat kenakalan remaja dan juga sangat membuat nama kampus kita ini, katanya nama kampus kita ini kampus orang Basudara. Tetapi dari ketimpangan sosial kemarin kita pelajari bahwa kenakalan remaja yang kemarin itu sangat membuat risih dan sangat tidak ada manfaat sebagai kita seorang pelajar untuk apa yang kita mau pelajari dan untuk memikirkan pemikiran luas, pemikiran yang membawa ke masa depan, malah membawa ke masa ini anak-anak, terlalu ke anak-anak. Karena sebenarnya mahasiswa ini kita harus mempelajari, yang pertama kita masuk ke dalam lingkungan universitas atau mahasiswa, kita harus berpikir yang pertama bagaimana kita mengesahkan otak kita agar bisa berpikiran lebih maju, lebih baik, bukan seperti kayak kenakalan. Apa yang kita manfaatkan dengan baik agar bisa mencapai cita-cita masa depan, malah ini membuat nama kampus kita tidak baik. Banyak orang juga yang dari universitas-universitas lain beranggap, oh ternyata kampus ini katanya kampus orang Basudara, ternyata dampak-dampak ketimpangan sosialnya di dalam itu sangat banyak. Sekian dan terima kasih. Ya, jawaban yang benar-benar wow ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Apakah ada pesan dari teman-teman untuk mahasiswa lain atau mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton nih, agar lebih peduli dan aktif dalam isu-isu ketimpangan sosial? Mungkin dari narasumber ketiga, narasumber kedua, atau narasumber pertama ada pesan untuk teman-teman atau untuk mahasiswa untuk agar lebih peka dalam isu-isu ketimpangan sosial ini. Mungkin kita sebagai mahasiswa ada sih pesan yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa sebagai mahasiswa atau agent of change atau agen perubahan itu merupakan salah satu fungsi daripada mahasiswa. Nah, satu-satunya mahasiswa itu harus membawa perubahan. Nah, perubahan itu terjadi ketika mahasiswa itu harus dapat melihat kondisi-kondisi masyarakat, mulai dari misalnya kurangnya fasilitas pendidikan antara kota dan pedesaan, kemudian permasalahan dalam masyarakat misalnya terkait pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, kemudian adanya diskriminasi, kemudian adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada orang-orang yang kaya. Nah, sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa lebih mengenali atau mengamati terkait permasalahan-permasalahan yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian sebagai mahasiswa juga ketika ada ketimpangan sosial yang terjadi, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau lebih menindas kepada masyarakat di bawah. Nah, itu harus mahasiswa jangan berdiam diri, tetapi harus melakukan perubahan atau gerakan-gerakan. Misalnya demonstrasi, banyak kan orang yang bilang bahwa demonstrasi ini tidak baik, tapi terlihat di satu sisi bahwa demonstrasi ini juga berdampak baik ketika kebijakan pemerintah ini lebih melintas kepada orang miskin dan lebih menguntungkan kepada orang kaya yang pemilik modal. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Kemudian selain mahasiswa, pemerintah juga, kalau menurut saya, bahwa ketimpangan sosial apalagi dalam lingkungan negara, sudah seharusnya pemerintah itu lebih memperhatikan terkait kebutuhan maupun kendala-kendala permasalahan dalam lingkungan masyarakat, baik dalam aspek misalnya pendidikan. Kita lihat adanya perbedaan-perbedaan fasilitas pendidikan baik di pedesaan maupun
di pedesaan dan di perkotaan tentunya memiliki fasilitas pendidikan yang berbeda. Nah, itu bagaimana cara pemerintah untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian kita lihat juga dalam sektor ekonomi, misalnya banyak sekali kita lihat masyarakat itu kan sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan tentunya ini akan berdampak terhadap pendapatan dari masyarakat itu. Nah, untuk itu kepada pemerintah harus bisa mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Jadi mungkin dari teman-teman narasumber lain ada pesan untuk teman-teman di luar sana untuk lebih peka dalam mengatasi isu-isu ketimpangan sosial ini. Ini dari narasumber ketiga ada pesan untuk teman-teman di luar sana. Ya baik, untuk teman-teman atau mahasiswa atau pelajar yang di luar sana, bagaimana kita harus yang pertama kita lihat dulu, harus banyak belajar, harus kreatif, dan mau membangun cita-cita yang lebih baik. Kita harus berusaha dan kita harus mengurangi yang pertama itu kenakalan remaja. Yang kedua, kita harus lihat mana positif dan mana negatif, mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Dari situ kita harus pelajari yang pertama. Dan yang terakhir juga buat pemerintah, bagi orang-orang yang tidak mampu seperti kami ini, agar bisa fasilitas perkuliahan itu bisa lebih baik dan bisa tidak ada diskriminasi atau dibeda-bedakan antara orang kaya atau orang miskin. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, ya apabila ada motivasi yang sangat tinggi, berjuanglah semampu kita, apa yang kita mampu lakukanlah, semangat terus. Ya baik teman-teman, terima kasih. Bisa berikan aplaus untuk teman-teman jawaban yang sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita banyak menggali ya dalam mengenai agar permasalahan ketimpangan sosial, terus dampaknya terhadap kehidupan kita, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa berperan dalam mengatasi isu-isu ketimpangan sosial ini. Jadi ketimpangan sosial ini tuh sangat kompleks, namun berarti tidak bisa kita atasi. Bukan sekedar tentang status ekonomi maupun melainkan juga mencakup terhadap pendidikan, fasilitas-fasilitas kita. Mungkin itu saja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyampaikan begitu banyak jawaban yang sangat bagus ya. Semoga apa yang disampaikan teman-teman dapat memotivasi kita untuk lebih peka lagi dalam isu-isu ketimpangan sosial ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga podcast kami ini bisa membawa manfaat dan bisa memperluas pemikiran teman-teman. Di luar sana tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Dan narasumber pertama dipersilakan. Mungkin ada saran-saran tanggapan penutup untuk podcast kita kali ini. Terkait kita sebagai mahasiswa, sudah seharusnya kita membuka mata bahwa di negara Indonesia ini banyak sekali adanya ketimpangan sosial, baik itu masyarakat maupun mahasiswa. Dilihat banyak sekali pengangguran, kemudian masyarakat banyak yang memiliki penghidupan yang tidak layak. Kemudian sebagai mahasiswa, banyak sekali mahasiswa yang kurang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik karena adanya perbedaan. Banyak orang yang lebih mengutamakan orang-orang yang memiliki jabatan atau orang tuanya itu orang kaya, seperti itu. Ya teman-teman, jangan lupa ya nonton episode-episode selanjutnya dari kita. Ya terima kasih. Wassalamualaikum.